Oke guys, welcome back to the channel again. Jadi hari ini, kali ini videonya itu tentang international student karena kemarin kan kita udah bahas, udah ngobrol sama Presiden PPIA, terus kita udah ngobrol soal scholarship juga. Nah sekarang aku mau share sebagai international student tuh sebenarnya prosesnya dari awal tuh gimana sih? Itu. Nah kalau kalian, ini aku udah bikinin slide-nya, slide biasa aja, nggak yang fancy-fancy gimana banget. Nah, kita mulai dari yang pertama ya. Jadi yang pertama itu sebelum bikin keputusan. Maksudnya itu gimana? Jadi sebelum kalian bikin keputusan mau sekolah ke Australia itu, yang pertama ya udah pasti pikirin dulu kenapa milihnya Australia, karena kan banyak negara-negara lain, ada Singapura, ada Malaysia, ada wah banyak lah gitu, mau ada yang sekolah ke Amerika, ada yang sekolah ke London atau kemana, tapi kenapa Australia gitu. Nah terus kalau udah pasti udah nih udah yakin Australia lah 100%, yuk berangkat Australia, kayaknya Australia enak gitu kan. Nah yang berikutnya tuh kalian harus pilih jurusannya dulu atau majornya tuh apa. Jadi kayak misalnya aku mau ambilnya business marketing gitu. Nah ya business marketing kamu harus research dulu business marketing itu. Karena kan balik lagi kayak satu kota aja deh, kita ambil contoh Melbourne. Kalau kita bicaranya Tasmania ya kampus cuma ada satu ya, uni cuma ada satu, University of Tasmania. Tapi kalau kamu ngambil kotanya Melbourne, pilih kota Melbourne atau Sydney, itu kan kampus banyak. Kayak Melbourne aja ada RMIT, ada Monash, ada Melbourne Uni, ada Swinburne, ada Deakin, banyak banget gitu. Nah itu kalian pilih pertama itu ya jurusannya dulu mau ngambilnya apa, karena biasanya beda university itu mereka terkenal sama salah satu major yang mungkin kalian pilih gitu. Nah terus ya balik lagi kita pilih kota apa. Jadi kalau misalnya kalian udah pilih aku mau ngambilnya bisnis atau mau ngambilnya IT, ya kalian pilih kotanya mau di mana. Itu kalian bisa pilih Melbourne, ada Melbourne yang biasa ya, yang biasa banyak student itu Melbourne, Sydney, Adelaide, ya lumayan banyak international student juga di Adelaide. Terus Brisbane, terus sama ya salah satunya lagi Tasmania. Tapi biasanya yang ke Tasmania itu karena mereka ngejar PR sih gitu. Nah itu setelah itu kalian pilih universitinya. Kalau ke Tasmania you don't have a choice, apapun yang kamu ambil pasti harus UTAS gitu. Biasanya UTAS kecuali kalian ngambilnya yang diploma. Cuman untuk kita, saya nggak bilang kalian, tapi untuk kita kayak saya juga yang berumur itu ngambil diploma itu agak sulit untuk dapat visanya. Karena kalian harus benar-benar ceritain kalian di umur segini kenapa sekolah lagi dan kenapa ngambilnya diploma, bukan bachelor gitu. Nah itu harus bisa di-explain benar-benar nantinya pas kalian nge-apply visa. Oke, nextnya itu, nah ini kalau kalian ada tujuan untuk permanent residence atau mengambil PR, itu cek skill occupation listnya. Nanti aku tulis linknya di description. Jadi skill occupation list itu list dari skill-skill yang lagi dibutuhin di Australia gitu, yang untuk dapat poinnya itu lumayan tinggi, karena kan PR itu kebanyakan kan by point waktu kalian nge-apply. Jadi kalau kalian poinnya itu udah sampai, baru kalian submit expression of interest, bla 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 bla, dan proses tetek bengek lainnya lah di ujung gitu. Nah itu ceknya di websitenya imigrasi langsung. Itu ada skillnya, nanti aku share di link description, jadi nanti kalian tinggal klik linknya aja terus bisa cek sendiri di sana. Habis itu plan pathway-nya. Jadi contoh gini, kalau misalnya kalian udah pilih, udah dilihat ternyata bisa nih PR lewat jalurnya IT, atau yang sekarang lagi tinggi itu kan nursing gitu. Itu di mana-mana seluruh Australia sama. Nah, jadi kalau misalnya kalian ambilnya nursing, ya pathway-nya gimana, kalian harus cari tahu dulu, karena ada beberapa yang mereka dengar dari orang katanya ngambil nursing diploma aja cukup, terus habis itu bisa langsung like guarantee dapat PR straight away after gitu. Itu nggak seperti itu gitu. Ada persyaratannya sendiri. Jadi setiap major yang kalian ambil itu pasti ada pathway-nya. Meskipun mungkin nggak tahun ini,
Tapi mungkin tahun depan ketika skill occupation list-nya diupdate after financial year, itu mungkin major yang kalian ambil itu muncul gitu. Jadi ya semua based on luck sih gitu sebenarnya. Ya kita memang harus plan. Kalau mau aman mungkin ambil beberapa major yang memang sudah bertahun-tahun dia selalu ada di atas. Contohnya kayak chef itu selalu ada, selalu bisa. Seandainya dia nggak bisa di Melbourne-nya pun, mungkin dia bisa di pinggirannya Melbourne, di regional. Tapi kalau di Tasman memang ada, cuman bedanya di Tasman nanti pas kalian mau nge-apply PR, harus ada skill assessment. Kalau nggak salah skill assessment itu harus di mainland, nggak di Tasmania. Itu yang saya tahu ya dari teman kemarin pas ngobrol. Gitu, tapi ya pathway-nya itu harus di-plan. Jadi setelah ini saya harus begini, habis itu saya harus begini, habis itu saya harus begini. Nah itu semuanya itu kalian informasinya dapatnya itu harus dari research. Gitu, nanti saya coba lampirin di sini, ya nggak bisa in detail karena akan banyak sekali, tapi nanti saya coba lampirin pelan-pelan. Gitu, sedikit-sedikit informasinya saya update. Cuman dia susahnya itu Australia itu berubah-berubah terus peraturan imigrasinya. Jadi kayak yang hari ini poinnya tinggi, tahun depan itu belum tentu poinnya setinggi itu. Gitu. Dia selalu berubah, peraturan juga terus berubah terus gitu. Jadi yang saya terakhir update, yang saya kasih bikinin videonya ini ya yang terakhir saya tahu paling update gitu. Tapi setelah itu ya kita tetap harus cek lagi di websitenya si imigrasi gitu, perubahan apa gitu. Nah terus ya balik lagi, kalau misalnya nggak yakin pas mau nge-apply sendiri, takut nih nanti ada salah atau apa, pakai education agent. Tapi milih education agentnya juga jangan asal, milih yang memang udah ada nama gitu, atau yang base-nya di Australia gitu. Karena base di Australia mereka nggak bisa macam-macam, tapi kalau di Indonesia saya liatin banyak yang ujung-ujungnya tuh nipu gitu. Jadi kalian mesti hati-hati banget deh, apalagi kalau yang bilang nyalurin kerja di Australia, nggak segampang itu kalian buat kerja gitu. Nextnya setelah pilih sekolah, habis pilih sekolah ngapain? Daftarin diri ke sekolahnya dulu yang pasti. Masuk ke websitenya, kalau misalnya pilih UTAS, masuk ke websitenya UTAS. Pilih Monash, masuk ke websitenya Monash, and then apply, registration, apa segala macam. Biasanya sih yang ditanya paspor ya. Paspor, terus ada ijazah kalian waktu SMA, gitu. Atau kalau ngambil master, ijazah waktu S1-nya, gitu. Nah, sertifikatnya. Itu sama IELTS certificate. Nah, IELTS certificate ini setiap major atau setiap sekolah tuh beda-beda. Kayak UTAS kalau nggak salah itu 5,5 overall gitu. Tapi kalau kalian yang masuk ke Melbourne Uni mungkin akan lain ya, mungkin lebih tinggi atau apa, saya juga nggak update soal itu. Tapi yang saya tahu pasti adalah setiap sekolah dan major itu IELTS-nya beda-beda gitu. Terus setelah kalian sudah register, kalian tunggu respon dari uninya gitu. Nah kayak di sini yang di slide yang saya udah bikin itu, kalau aplikasinya berhasil, nah nanti dikirimin letter of offer. Letter of offer itu mereka ngasih tahu berapa biaya yang kalian harus keluarin setiap semesternya, setiap tahunnya gitu. Jadi kayak misalnya IT untuk 1 tahun itu sekitar 23.000 contoh gitu. Atau ngambilnya bisnis 1 tahunnya 21.000 gitu ya, itu adanya di letter of offer. Nah itu kalian harus respon, bukan terima itu terus diam aja, enggak. Kalian harus respon, balas email balik ke mereka, bilang kalian udah terima emailnya apa, terus kalian terima offernya. Nah nanti mereka akan ngirimin detail untuk kalian bayar. Nah setelah kalian bayar, baru kalian akan dikirimin yang namanya COE. COE itu Certificate of Enrollment. Itu menyatakan bahwa kalian sudah diterima di sekolah itu, dan itu akan dipakai buat nge-apply visa. Jadi harus ada COE-nya itu. Nah, jangan lupa ketika kalian sudah megang COE itu, kalian bond ke satu sekolah itu. Apalagi sekarang. Itu kalian mesti hati-hati karena dari kemarin itu masih banyak international student yang akhirnya dipulangkan bukan cuman karena kerjanya lebih, tapi karena mereka pindah sekolah nggak ngomong-ngomong ke sekolah awalnya. Kalian waktu bikin visa itu bawa COE dari UTAS,
Terus habis itu setelah kalian sampai di UTAS, and then kamu pindah ke Sydney, atau kamu pindah ke Melbourne, atau kamu pindah ke Perth. Jangan lupa kamu punya visa itu bondnya ke COE. COE-nya bondnya itu ke bond tuh ngiket ya. Ngiketnya itu ke UTAS. Nah sekarang kalian ngambil sekolah di Perth, tapi COE-nya COE UTAS, terus kalian bikin COE di sana, itu yang kena masalah bukan cuma sekolah yang di sana, tapi kalian juga. Gitu. Nah, cuman yang sekarang yang saya tahu terakhir itu kita nggak bisa transfer begitu deh. Sekarang udah nggak bisa gitu. Tapi yang sebelumnya itu beberapa teman saya udah banyak yang dipulangin ke negara asalnya mereka gitu. Gara-gara ya itu main pindah-pindah aja karena apa? Karena di sana lebih gampang, karena di sana ini. Jadi mereka cuman bilangnya masuk bachelor supaya visanya itu gampang untuk diterima gitu. Itu caranya mereka tuh seperti itu. Habis itu mereka pindah ke Perth mana, dan pindahnya masalahnya turun, yang tadinya kesininya bachelor terus mereka turun ke bawahnya, jadi masuknya diploma, kukeri atau apa. Cuman kan kalau kalian ngeplaynya visanya itu kukeri, diploma, itu lebih kecil kemungkinan untuk diterima. Kenapa? Karena tergantung GTI-nya, tergantung umurnya gitu loh. Karena GTI itu dipakai nanti pas nge-apply visa, nanti ada di slide selanjutnya deh. Kita bahas lebih detail. Nah, sekali lagi, kalau nggak yakin, bingung, mending ke education agent. Karena education agent itu dapat duit bukan dari kalian. Kalian tuh nggak di-charge biasanya. Nanti mereka dapatnya komisi dari kampus. Cuman ada beberapa yang nge-charge juga. Mungkin kalau mereka bikinin kalian GTI atau mereka review kalian punya GTI, mungkin kalian akan di-charge gitu. Aku masih waktu itu aku nge-apply. Waktu itu aku nge-apply ke Australia juga ke UTAS itu pakai agent. Gitu. Waktu ke Melbourne pertama kali dulu juga pakai agent. Gitu. Karena ya daripada kita salah kan, malah jadinya ribet, mendingan langsung aja pakai agent. Gitu. Nah yang selanjutnya sebelum apply visa ini, kalau DIY ya, kalau kalian nge-apply sendiri tanpa menggunakan agent. Kalau sama agent sebenarnya sama, cuman biasanya mereka udah bikin listnya, minta ini, minta itu, minta ini. Jadi ya udah kalian ibaratnya terima beres lah. Nah itu dokumennya apa aja? Yang pasti yang pertama identity dokumen itu paspor, KTP ya. Itu di scan, dan berwarna ya. Scannya bukan scan hitam putih. Jadi harus berwarna. Kalau scan memang pasti berwarna sih. Nah, terus habis itu surat ganti nama. Kalau misalnya kalian ada yang dulunya namanya Udin terus ganti jadi apa gitu, nah itu harus ada surat ganti namanya, itu harus ini dan ditranslate. Semua dokumennya dalam bahasa Inggris, harus dalam bahasa Inggris. Terus kalau nge-apply-nya, kalau kalian udah married mau nge-apply sama pasangan, yang satu sekolah terus yang satu jadi dependent visa, itu bisa. Syaratnya salah satunya itu surat nikah. Kalau apply-nya bareng sama pasangan, sama akte lahir, sama kartu keluarga. Nah itu semua harus dalam bahasa Inggris. Jadi kalau kalian lihat suratnya dalam bahasa Indonesia, translate. Nati, ingat, pakai nati translate-nya. Nah terus kalian sertain juga COE dokumennya itu tadi, yang Certificate of Enrollment dari kampus. Habis itu, nah ini yang paling ribet nih, itu financial document. Jadi financial document ini kalau kalian nge-apply-nya lewat scholarship, itu biasanya dikasih surat kalau kalian akan ada dalam scholarship. Gitu. Nah itu yang akan dipakai untuk nge-apply visa. Jadi kalian nggak perlu sertain bukti ke immigration kalau kalian punya uang segini banyak untuk menyelesaikan atau membayar semua tuition fee-nya gitu. Tapi pakai lewat suratnya dari kampus itu, yang scholarship dokumen itu yang dipakai buat nunjukin ke imigrasi kalau kalian sudah diterima dalam bentuknya dijamin sama sekolah lewat scholarship itu. Itu bukan scholarship yang potongan harga ya. Itu scholarship yang kemarin di video kemarin kan ngambil PhD terus dapat dokumen scholarship-nya, itu yang dipakai buat nge-apply visa. Berarti semua tuition fee-nya itu memang dibayarnya sama kampus, bukan yang didiskon. Nah kalau kalian nge-apply sendiri, ya kalian harus sertain kalau
yang ngejamin orang tua atau yang bayarin orang tuanya harus bikin surat sponsor gitu, yang menunjukkan ya saya menjamin bahwa anak saya akan bla bla bla, yang bayar tuition fee-nya saya, yang menanggung living cost-nya saya, tanda tangan gitu. Itu dalam bahasa Inggris juga gitu, tapi nggak perlu pakai materai, nggak, cuman itu aja cukup, nggak perlu materai. Nah, terus keuangannya si orang tua itu minimal itu 72.465. Ini terakhir itu update-nya bulan Oktober yang ini. Nilai segini 72.000. Jadi tiap tahun itu bukan, nggak setiap tahun sih, tapi setiap tahun pasti ada perubahan, tapi belum tentu ini yang berubah. Bisa jadi yang lain yang berubah peraturannya, tapi ininya nggak berubah gitu. Ya, jadi kalau orang tua yang sponsorin, orang tuanya harus kasih lihat punya minimal itu 72.465 dolar Australia atau ekuivalen dalam 1 tahun. Jadi dalam kurun waktu 1 tahun tuh ada buktinya nih, dalam setahun ini aku punya uang segini gitu. Nah, tapi biasanya 3 bulan terakhir bisa dilihat dari 3 bulan terakhir sih. Kayaknya waktu aku ngeplay waktu itu 3 bulan terakhir. Gitu. Terus kalau bawa pasangan naik jadi 84.543 gitu ya, lebih mahal lah ya karena kan buat 2 orang. Nah, ini lanjutan yang financial dokumen tadi. Kalian juga harus nunjukin bukti bahwa kita ada dana untuk ya travel ke Australia, terbang ke Australia udah pasti. Terus 12 bulan uang sekolah sama 12 bulan untuk living cost gitu. Nah, hitungannya gimana nanti aku taruh juga linknya di description. Sebenarnya sih kalian bisa cek sendiri gitu. Jadi nanti aku kirimin linknya, terus kalian tinggal masukin yang kalian mau ambil apa, terus kampusnya di mana, itu ada semua. Karena kalau yang terdaftar di Australia, sekolah yang benar-benar resmi ya, bukan yang abal-abal gitu, yang terdaftar di Australia itu pasti ada terdaftar KRIKOS namanya. Jadi mereka punya izin untuk buka sekolah. Nah, itu listnya pasti ada. Jadi nanti pas kalian buka link yang saya kasih di deskripsi itu, kalian akan diminta masukin nama sekolahnya apa lagi ya, nama sekolah sama jurusan. Itu yang ini yang akan diminta sama mereka. Nah, kalian tinggal masukin, nanti kalian bisa lihat step-stepnya gimana, apa semua itu di sana lebih detail. Ini kan aku cuman kasih kulitnya doang gitu. Terus kalian harus punya insurance OSHC gitu. Itu harus sudah dibayar dan harus bisa provide evidence-nya, buktinya. Kalau sertifikat polis gitu kan, kalau kita pakai asuransi kan ada sertifikat polis itu, nah itu harus disertain pas kalian nge-apply visanya. Nah, ini yang saya bilang tadi, kalian harus ngasih alasan ke imigrasi itu adanya di GTE gitu. Nah, di GTE itu kalian ceritain tuh alasannya kenapa kalian ngambilnya. Kayaknya saya udah pernah bahas di video sebelumnya deh, kayaknya yang video keberapa itu udah pernah ngomong. Jadi kalian harus sertain yang namanya GTE, itu ceritain kenapa, alasannya apa kalian ngambil major itu, kenapa pilih kotanya itu, kenapa harus Australia sekolahnya, kenapa nggak sekolah di negara kalian sendiri. Kayak contoh misalnya kalian ngambil IT, kalian harus bisa jelasin di situ kenapa kalian ngambil IT, kenapa ngambilnya di Australia, kenapa nggak di Indonesia. Sedangkan di Indonesia kan udah ada BINUS, itu terkenal, di BINUS tuh terkenal gitu. Sampai beberapa guru IT di sini pun itu yang saya kenal itu tahu tentang BINUS gitu loh, karena memang BINUSnya Indonesia itu terkenal. Nah, terus apalagi di sana, ya intinya kalian harus jelasin ceritanya deh, kenapa kalian berhak untuk di granted visanya untuk sekolah di sini, ngambil jurusan ini, dan kalau lulus plannya kalian apa gitu. Dan satu lagi, pas kalian bikin GTI, jangan bilang kalau misalnya kalian memang tujuannya kesini mau PR ya, jangan bilang kalian kesini setelah lulus saya akan nge-apply visa yang ini, terus habis itu saya mau nge-apply PR. Jangan ngomong kayak gitu, karena di GTI itu kalian meyakinkan imigrasi kalau setelah sekolah kalian akan pulang ke negara gitu, ke negara asal kita gitu, setelah selesai sekolah gitu. Bukan setelah sekolah terus habis itu nge-apply PR, itu nggak diterima gitu, yang kayak gitu.
Nah, terus balik lagi, aku note berkali-kali ya, kalau misalnya nggak yakin, pakai education agent. Daripada kita nge-apply sendiri salah, nanti buang duit, mendingan pakai education agent. Udah pasti bener stepnya, tapi yang trusted, yang memang kalian udah yakin, kalian udah research, oh ini oke, pakailah mereka. Itu akan lebih aman buat kalian juga. Karena biasanya GTI-nya itu akan dicek sama mereka. Nah, sekarang ceritanya udah hustle-nya udah selesai di belakang. Sekarang visanya sudah granted, ya kan, sekalian berangkat nih ke Australia. Ini seru nih. Nah, list apa aja yang kalian perlu bawa ke Australia? Nggak perlu bawa Indomie, di sini ada Indomie. Nggak perlu bawa pop mie juga ada di sini. Gula, garam di sini punya, enak juga kok, sama aja asin dan manisnya. Jadi nggak perlu bawa yang common thing yang di sini juga ada gitu, karena itu akan jadi pertanyaan juga nanti pas kalian mau go through imigrasi, apes kalian dicek, dibongkar koper, loh kok bawa garam buat apa gitu, loh kok bawa kacang-kacangan, itu kacang tuh hati-hati ya guys, kacang itu nggak boleh masuk. Nah, terus oh sama satu lagi, biasanya international student kalau datang ke sini itu bawa rokok. Sorry, tapi rokok itu ada maksimalnya. Jadi kalau kalian bawa rokoknya banyak, itu akan kena criminal offense jatuhnya, penyelundupan. Dan resikonya visa student kalian bisa di-cancel. Jadi saran saya, bilang, oh nanti diselip-selipin aja di celana dalam apa di mana. Nggak usah deh guys. Gitu. Kalau kalian memang benar-benar tujuannya kesini mau belajar, lakukannya dengan benar. Masuk ke negara orang, hormati aturannya. Gitu. Jangan nyoba-nyoba nakal atau apa terus berasa bangga setelah kesini, oh gue pintar, gue bisa nyelundupin rokok. No, it's not a good thing. Jadi nggak usah gitu loh ya. Yang kalian harus bawa itu ya, kalau saya kemarin, ini dari pengalaman pribadi ya jatuhnya, itu bawa international travel adapter, tahu ya, colokan yang dari Indonesia ke Australia. Karena kan casan handphone, kayak aku kemarin bawa handphone dari Indonesia ke sini, mau nggak mau colokannya kan Indonesia tuh casanya, beli lagi kan sayang ya, apalagi baru sampai. Nah, pakai travel adapter itu. Nah, kalau saya malah saya bawa colokan yang panjang itu, yang satu colokan terus bisa banyak lubang, itu extension. Nah, itu yang saya colok ke colokan sini. Jadi itu ke travel adapter baru colok ke colokan listrik. Jadi banyak tuh buat laptop apa semua kan bisa. Itu yang perlu dibawa. Terus, nah kalau kalian di sini sekolah, meskipun kalian sekolahnya bisnis, bawalah laptop, jangan bawa iPad doang gitu. Karena kadang-kadang ada beberapa subjek yang kita perlu pakai laptop instead of pakai iPad. Terus kalau misalnya kalian mau presentasi, ya mau nggak mau kalian harus colokin HDMI. Di iPad kan nggak ada kabel HDMI kan. Nah, itu saran saya, bawa laptop gitu. Terus jangan yang terlalu jadul. Kalau kalian datang ke sini bawa laptopnya yang masih Pentium 4, itu agak susah ya gitu. Maksudnya sekarang udah sampai di mana itu, kalau terlalu jadul itu ketinggalan banget, itu nanti ngikutinya susah. Jadi itu ya buat ngindarin masalah aja sih, biar nanti kalian sampai di sini udah mau belajar terus, oh tidak bisa karena laptopnya terlalu jadul, itu kan repot ya jadinya. Gitu. Terus bawa jaket, jangan lupa jaket yang agak tebal, jaket yang sedang itu bawa gitu. Karena di sini dinginnya itu lebih banyak daripada panasnya gitu. Kalau lagi summer ya summer kan cuma berapa bulan doang, 2 bulan 3 bulan panas, abis itu udah adem lagi gitu. Nah kalau kalian yang nggak kuat dingin, ya mesti bawa jaket yang tebal gitu. Kalau saya kuat dingin kayak sekarang, suhu sekarang 15-16, saya nggak pakai jaket gitu kan, celana pendek kan udah ya biasa aja gitu. Karena memang saya suka dingin gitu. Tapi kan ada beberapa orang Indonesia, ya teman saya juga sih, itu nggak kuat dingin, ya mau nggak mau harus jaketnya kan tebal gitu. Terus nah ini si motor tanpa mobil itu bawa aja, siapa tahu kalian mau beli motor atau mau beli mobil, dan itu ditranslate aja dari Indo, tapi translate-nya sama yang Sworn Translator. Mau pakai Nati juga boleh, tapi kan agak mahal. Nah, tips dari saya, cari yang Sworn aja, nggak usah Nati, nggak apa-apa, yang penting ditranslate. Itu nanti kepake buat kalian di sini. Nah, kalau misalnya kalian mau beli mobil, gitu.
Terus habis itu, ini cari kosan dulu atau tempat tinggal dari Indonesia sebelum berangkat ke sini. Jadi, sebelum kalian berangkat nih, kalian udah plan dulu gitu loh. Aku mau ke kotanya Melbourne. Terus aku mau cari kosannya di daerah mana. Terus nanti kalau udah dapat kosannya, plan lagi perjalanan dari bandara ke tempat kosan kalian tuh gimana? Kalian mau naik taksi kah? Atau kalau di Melbourne ada Skybus, di sini juga ada Tasmania Skybus gitu. Nah, itu kalian plan dulu gitu. Jadi kalian nggak bingung sampai di sini, oh aku mesti gimana ya? Atau nanti kalian dikerjain sama orang, dibilang, oh pick up nih bayar segini apa gitu-gitu. Jadi nggak sampai kayak begitu, karena kalian udah tahu kalian mesti ngapain. Sampai aku harus ke sini, aku harus begini, begini sampai di tempat kosannya itu. Jangan luntang-lantung, jangan sampai sini baru nyari kosan, itu udah, wah itu kusut banget sih kalau kayak gitu. Terus obat-obatan pribadi. Nah, contohnya ada yang cocoknya pakai Panadol, ada yang cocoknya pakai Procol, ada yang cocoknya pakai Paramex gitu kan. Nah, itu bawa. Itu aku sendiri bawa tolak angin terutamanya. Di sini ada jual tolak angin tapi dari mainland. Kalau di Tasmania nggak ada. Jadi setiap kali ada temen atau saudara yang datang dari Indonesia, aku biasanya titip tolak angin. Atau kalau aku pulang ke Indonesia balik sini aku bawa tolak angin. Itu. Ini sama mental berjuang, karena aku udah ngerasain dan aku tahu itu nggak gampang untuk kalian ngerantau ke sini, bener-bener jauh dari temen, jauh dari keluarga. Itu rasanya tuh nggak enak, sepi gitu ya. Memang kita bisa ketemu teman baru di sini, benar gitu. Tapi keluarga yang ada di Indonesia gitu. Jadi mentalnya harus mental berjuang, aku harus lulusnya, aku harus selesai apa segala macam gitu, harus siap gitu sama yang gitu-gitu gitu. Terus, nah ini tips cari tempat tinggal di Australia. Yang pertama, paling gampang Facebook Marketplace. Itu udah paling gampang. Kalian buka Facebook Marketplace, masuk lokasinya, kalian ininya di mana, terus habis itu kalian cari deh. Itu karena berbagai macam gitu, range harganya, tempatnya itu macam-macam. Ada yang rumahnya agak tua, ada yang rumahnya lebih mudah, harganya mungkin lebih mahal gitu, lebih baru, jadi harganya lebih mahal gitu. Nah, itu Facebook Marketplace itu oke banget gitu. Kayak saya dapat rumah yang saya sewa sekarang ini dari Facebook Marketplace juga, dari orang Korea gitu. Nah, terus masuk ke Facebook Community, kayak kalau di Tasmania tuh The Rock Tasmania. Itu kayaknya Indonesia semua ngumpulnya di grupnya di situ deh, di The Rock Tasmania gitu, yang di Tasmania ya. Terus ada lagi di Melbourne, ada The Rock Melbourne, ada Indo Melbourne, ada Melbourne Indo gitu, ada macam-macam deh. Pokoknya kalian cari pasti ada. Nah, kalian bisa tanya juga tentang rent room di sana gitu loh. Ada yang include bills, ada yang enggak, apa segala, pokoknya macam-macam deh gitu. Kalian cari di situ tuh banyak sekali gitu. Dan dia adanya nggak cuma Tasmania Melbourne, tapi di Sydney setahu saya ada juga di kota-kota lain pasti. Itu yang komunitas orang Indonesia tuh nyebar di Australia itu di mana-mana ada. Satu lagi flat match, cuman aku kurang suka flat match. Kenapa? Karena agak ribet dan untuk beberapa fiturnya kalian harus bayar gitu loh. Kenapa kita mesti bayar kalau misalnya bisa yang gratis? Ya kan, lewat Facebook Marketplace saja banyak kok. Itu ini. Nah, ada lagi sebenarnya lewat real estate agent, cuman itu ngeplanya ribet banget guys. Jadi kalau kalian dari Indonesia kayaknya agak susah ya, karena harus inspection dulu, apa dulu. Itu lebih enak di Facebook Marketplace atau Facebook Community lah, paling enak sama-sama orang Indo kan. Gitu, karena kalau Facebook Marketplace kadang-kadang kan orangnya bukan orang Indo. Gitu. Next, setelah sampai di Australia. Nah, ini lapor dulu ke Dubes Indo. Itu sebenarnya kalau dulu sih kita datang ke Kedubes Indonesia, kayak dulu saya di Melbourne, ya saya datang ke Dubes Melbourne. Tapi kan karena di Tasmania, masa saya harus terbang dulu ke Melbourne untuk lapor, kan lucu ya gitu. Jadi ternyata mereka, kita email pun bisa, cuman biasanya memang paspornya dicap gitu kan, dicap sama inian Melbourne-nya kayak dicatat gitu. Tapi kirim email ke sana juga bisa sih. Aku kemarin kirim email kasih fotokopi paspor gitu ke sana, maksudnya kasih scanan paspornya, kirim email ke sana gitu, ngasih tahu kita di sini, terus kita sekolah di mana, tinggalnya di mana gitu. Terus habis itu buka rekening bank. Ini 3 bank yang saya rekomendasiin itu, antara ANZ, Commonwealth, atau Westpac. Kenapa? Karena
ATM-nya banyak, itu satu. Terus yang kedua, kayaknya paling aman ya gitu, dan jarang ada masalah gitu. Karena teman saya ada yang pakai, kita nggak usah sebut lah ya nama banknya, pakai salah satu bank itu, dia ternyata kartunya itu ya kartunya masalah lah. Pas habis buka kartunya nggak nyampe lah, jadi nggak bisa bayar ini, karena di sini banyak kan sekarang udah cashless, apa apa cuman tap slide ya, pokoknya pakai kartu lah gitu, jarang ada yang bayar cash lagi gitu. Tapi ya good to have kan, kadang-kadang kayak misalnya ada acara gereja atau acara apa yang kita mesti bayarnya pakai cash, kayak misalnya baby shower atau apa. Nah itu kan saya baby shower soalnya baru kemarin dapat, ada acara baby shower, jadi ingatnya itu harus pakai cash ya, itu kan perlu ATM gitu. Ini ATM-nya banyak, ANZ, Commonwealth, Westpac, di mana-mana ada. Terus kalian kan masih mau kerja part time atau casual, itu harus bikin TFN. TFN tuh kayak NPWP-nya Indonesia gitu. Itu wajib. Nanti linknya aku taruh di description semua. Nah terus abis itu ya cari kerja part time. Setelah TFN dapat, mulai cari kerja part time atau casual gitu. Kalau banyak orang yang nyaranin suruh kalian kerjanya carinya part time. Kalau saya menyarankan, karena kalian student dan masih belum mulai untuk PR gitu, masih panjang kan perjalanannya. Kalau saya lebih milih kerja casual. Kenapa? Karena rate-nya lebih tinggi. Kalian kerja part time ya memang kalian ada dapat jatah libur, jatah sakit dan teman-temannya, ada jatah-jatah ya privilege sendiri lah untuk part time, tapi rate-nya lebih kecil. Sedangkan kalian kan kerja dibatasin 24 jam doang seminggu maksimal. Nah, jadi kalau saya lebih prefer untuk ngambilnya casual karena rate-nya lebih tinggi. Tapi ya itu preferensi masing-masing orang lah. Itu memang kalau menurut saya seperti itu. Mungkin orang ada yang berpendapat lain, ya terserah dia gitu. Cuman kalau saya mikirnya seperti itu. Nah terus begitu sampai juga masuk komunitas-komunitas Indonesia, salah satunya PPIA kemarin yang pas kita undang Ralph itu. Nah dia kan presidennya PPIA untuk di Tasmania. Nah itu gabung ke mereka itu nggak ada ruginya gitu, karena satu ya nambah channel udah pasti informasi, karena kan kadang-kadang kita udah cari informasi di internet, kita nggak ngerti itu maksudnya apa gitu. Saya pun sampai sekarang masih kayak begitu gitu, pas baca banyak sini apa artinya gitu, bingung. Ya kita bisa tanya ke orang yang udah punya pengalaman sebelumnya kan. Nah, ketemu orang yang kayak gitu dari mana ya? Dari komunitas pastinya gitu. Jadi dan PPIA ini di setiap kota itu pasti ada yang ada belajar. Di Adelaide ada, di Brisbane, Melbourne, Sydney, Canberra pun ada gitu. Jadi di semua tempat dia ada, semua kota-kota besar ya gitu. Jadi boleh tuh PPIA. Nah terus, nah ini tips buat kalian yang pingin buru-buru apa namanya dapat duit dulu nih. Yang paling gampang adalah ya Uber Eats driver atau DoorDash driver. Syaratnya tuh lebih mudah lah gitu. Jadi kalian kalau buat Uber Eats itu kalian harus punya SIM Australia. Kalau DoorDash bisa pakai SIM internasional gitu. Itu bikin SIM Australia. Terus habis itu police check itu nanti pas kalian daftar, kalian masukin paspor apa segala macam, itu police checknya udah dilakukan oleh dari sisi Uber atau DoorDash-nya itu. Jadi kalian nggak keluar biaya apa-apa lagi gitu. Nah habis itu ya beli mobil. Nah buat Uber Eats sama DoorDash itu nggak ada persyaratan mobil yang harus 10 tahun atau apa. Jadi mobil yang agak tua sedikit pun boleh gitu. Jadi ya kalian beli mobilnya nggak usah yang terlalu bagus, yang penting bagus dalam artian bukan yang udah penyok-penyok ya, nggak apa-apa gitu, maksudnya yang layak jalan dan aman untuk kedepannya gitu. Tapi jangan yang terlalu busuk juga gitu mobilnya, nanti kalian baru pakai sebentar rusak, ya itu sama aja bohong kan, buang-buang duit gitu. Cuman maksud aku nggak usah yang bagus-bagus banget gitu mobilnya, kayak ya Hyundai, Kia, bukan Hyundai Kia jelek ya, cuma maksudnya Hyundai Kia itu kan harganya relatif lebih murah daripada Toyota dan Honda. Ya bolehlah pakai mobil yang begitu-gitu. Itu sama satu lagi, jangan yang cc-nya gede, boros. Bensinnya kadang-kadang suka di sini tuh bensin nggak kayak di Indo disubsidi, dia harganya bisa
stabil gitu. Di sini tuh enggak, dia naiknya tuh bisa hari ini sama besok bisa beda. Kadang-kadang pagi harganya berapa, malamnya udah harganya beda gitu, dan nggak ada notifikasi apa-apa. Kalau di Indonesia, oh Pertamax tanggal segini jam segini harganya bakal naik, udah siap-siap ngantri pom bensin penuhin dulu. Nah kalau di sini nggak ada begitu, kalian jalan ke sana harganya $1.80, muter balik, begitu muter balik ngeliat lagi bisa udah 190, itu harganya udah naik gitu. Kalau di sini tuh kayak gitu, bensin kurang ajar emang. Nah, terus cari kerja yang paling efektif, yang paling cepat, ya yang pasti kan harus bikin CV. CV yang menarik, bukan yang menariknya ada kembang-kembangnya, ada fotonya kalian gitu, yang cantik-cantik, bukan kayak begitu gitu. Tapi CV yang menarik itu maksudnya yang lengkap informasinya. Tapi tips dari saya, date of birth itu jangan dimasukin. Alamat, kalian boleh masukin nama jalan, tapi jangan kasih nomornya gitu. Jadi nggak perlu sedetail itu informasi yang kalian kasih. Email sama phone number itu yang penting. Sama education background, terus pengalaman kerja, pengalaman berkomunitas gitu, itu boleh dimasukin. Terus sama kalau kalian udah punya license, kayak kalian ada SIM mobil internasional atau kalian bikin SIM di Australia punya, itu masukin. Terus kalau kayak saya ada forklift license, masukin juga gitu. Itu akan menambah value-nya kalian nanti pas mereka baca, pas mereka lagi screening CV gitu. Nah, cari kerjanya bisa di mana? Bisa di seek.com.eu, ini yang paling banyak. Indeed.com.eu itu juga banyak. Sama satu lagi, Facebook Community. Facebook tuh di Australia lumayan gede, guys. Maksudnya lumayan sering dan banyak dipakai. Itu terutama grup-grupnya. Jadi kayak saya di Tasmania, saya ada gabung ke grup itu yang dia ngasih tahu speed cam sama hidden camera, atau ada polisi yang pakai ini hand camera itu. Nah itu biasanya suka diupdate di situ ya. Kita sih memang nggak bisa lihat apa maksudnya, kadang-kadang di update-nya udah 4 jam yang lalu, 3 jam yang lalu, nggak selalu. Cuman kalau kalian mau pergi tuh ya kalian lihat-lihat aja dulu gitu, siapa tahu ada kan informasinya jalur yang kalian lewatin, jadi kalian tahu oh bakal ada ini. Kalau di sini bilangnya pizza oven ya, itu kamera speed cam tapi portable gitu. Udah bentuknya memang kayak pizza oven gitu. Itu Facebook community itu banyak banget ngebantu di sini. Kayak saya dapat kerjaan saya yang sekarang di sini itu pun karena komunitas Facebook gitu. Jadi ada yang ngepost di The Rock Tasmania, saya lihat, saya coba apply. Karena waktu itu udah nge-apply, mungkin karena umur kali ya, jadi nggak diterima-terima. Nge-apply ke sana, dapat gitu. Kerjaan yang sekarang dapatnya dari sana, dari Facebook community, dari Facebook The Rock Tasmania gitu. Nah, sama satu lagi yang saya ingetin, jangan sampai kerja lebih dari jam kerja yang ditentukan sama imigrasi. Kalau kalian sudah dapat 24 jam per minggu, di situ aja gitu. Sekarang ETO itu disambungin ke imigrasi. Jadi imigrasi bisa ngecek kalau kalian kerja lebih dari 24 jam. Gitu. Itu janganlah, maksudnya janganlah kita ambil resiko gitu. Yang kita uber kan masa depan yang kita mau kejar. Tapi kalau dari awal udah begitu, terus nanti kita kena masalah, nanti kita nyesel, dan nyesel selalu datangnya belakangan kan. Kalau di depan kan namanya siap-siap. Gitu. Jadi mendingan ikutin peraturan yang ada lah gitu loh. Jangan bandel-bandel gitu loh. Kan kita di sini juga bawa nama Indonesia kan. Gitu. Jadi jangan bikin malu Indonesia juga gitu. Nah, oke. Jadi dari saya sih segitu dulu videonya untuk kali ini. Mungkin untuk yang berikutnya, kemarin kan harusnya minggu ini nih videonya ngundang yang working holiday visa, tapi kemarin orangnya berhalangan datang, jadi nggak bisa gitu. Jadi akhirnya katanya sih minggu ini, tapi nanti kita lihat aja. Sama satu lagi, saya bukan baru sih, maksudnya ada kenal profesor orang Indonesia PhD ngajar di UTES. Nah itu saya lagi mau arrange time untuk ngundang dia supaya nanti kita bisa ngobrol-ngobrol ya, seru nih ngobrolnya sama guru PhD, ngajarnya master bachelor tapi di Australia, dan orang Indonesia. Itu membanggakan banget, keren banget. Oke, kalau gitu dari saya sekian dulu.
Nanti kalau ada pertanyaan bisa langsung kolom komentar atau ke Instagram. And see you in the next video. Bye.